Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurnia Awaludin dari Agroekoteknologi C dengan NIM 210311100102. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari jurnal internasional saya yang berjudul Effect of Water Deficit and Potassium Fertilization on Photosynthetic Activity in Cotton Plants, atau dalam Indonesianya yaitu pengaruh defisit air dan pemupukan kalium pada fotosintesis aktivitas di tanaman kapas. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Plant Biosystem dengan volume 145 nomor 4 dan halaman 841 sampai 847. Penulisnya yaitu Sonev, Velikova, Yildiz Akta, Gurel, dan Edreva. Pendahuluan yaitu kekeringan adalah faktor pembatas utama untuk tanaman produktivitas di banyak wilayah di dunia, terutama ketika stres terjadi selama reproduksi pertumbuhan air. Berkepanjangan defisit dapat mengganggu semua proses metabolisme sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman. Penyerapan beberapa nutrisi tanaman, terutama nitrogen dan kalium, terbatas selama terjadi kekeringan. Kalium terlibat dalam banyak proses fisiologis, memainkan peran penting dalam regulasi stomata. Dengan demikian mendapatkan kepentingan khusus dalam defisit air, mengingat kapas adalah tanaman dengan membutuhkan nutrisi kalium yang tinggi. Pemupukan di bawah kekeringan sangat penting untuk memperoleh produksi kapas dengan kualitas dan hasil yang tinggi. Fotosintesis merupakan salah satu proses yang sangat sensitif terhadap cekaman yang keringan, baik stomata maupun faktor non-stomata dapat berkontribusi pada penurunan aktivitas fotosintesis. Stomata segera menutup ketika defisit air terjadi sehingga memastikan baris pertama pertahanan terhadap kekeringan, tetapi pada saat yang sama terhadap kekeringan mereka akan membatasi difusi karbon dioksida ke dalam tanah. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk menganalisis efek keterbatasan air supply dan pemupukan kalium pada kinerja fotosintesis. Genotipe kapas berbeda dalam toleransi kekeringan dibudidayakan di lapangan kondisi di sekitar wilayah Aygan, Turki. Sedangkan hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal ini yaitu menunjukkan perbedaan terbatas dalam hasil kuantum maksimum fotokimia primer dari PS2 dinazili 84S tumbuh di rezim ketersediaan air berbeda. Tetapi efek positif dari pemupukan kalium diekspresikan dengan baik di pabrik Sahin 2000. Sedikit penurunan JPO karena defisit air diamati, sedangkan efek suplai kalium hanya terbukti di bawah kekeringan parah atau sepertiga kapasitas lapangan. Hasil kuantum transport elektron dalam nazili 84S tidak dipengaruhi oleh defisit air, tetapi peka terhadap pemupukan di kalium di Sahin. Defisit air pada kalium 0 menyebabkan penurunan. Beberapa efek kompensasi dari pemupukan kalium adalah jelas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa di bawah kekeringan tanpa pemupukan kalium, Sahin 2000 memiliki keunggulan atas nazili 84S sehubungan dengan laju fotosintesis dan konduktansi stomata. Pemupukan dikompensasi sebagian besar efek penghambatan dari kekeringan pada fotosintesis. Negatif yang diamati kekeringan pada asimilisasi karbon dioksida. Fotosintesis pada kedua kultivar kapas tidak disertai dengan penurunan yang signifikan, baik dalam transport elektron flux dalam PS2 atau dalam hasil kuantum maksimum fotokimia primer. Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.